Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata rias wajah khusus. Jadi di sini saya nanti akan bersama dengan tim saya, dengan Ibu Dindi Sinta Megasari dan saya sendiri Sri Duyanti. Untuk tata rias wajah khusus itu sendiri sebenarnya ada beberapa, begitu ya. Yang sudah biasa kita gunakan ada rias wajah untuk sehari-hari, kemudian rias wajah pengantin dan lain-lain. Untuk rias wajah khusus ini sendiri ada tata rias wajah foto. Nah, foto ini ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang berwarna dan hitam putih itu juga ada aturan-aturannya atau bagaimana cara kita meriasnya atau tekniknya. Kemudian yang kedua ada rias wajah wisuda. Di sini wisuda dikatakan menjadi rias wajah khusus itu karena ini adalah sebuah event gitu ya. Jadi ini memang rias wajah khusus untuk wisuda misalnya. Tapi ini masih termasuk ke dalam kategori rias wajah korektif begitu. Kemudian yang berikutnya adalah rias wajah malam. Ini beda antara rias wajah pagi, siang dan malam, ini beda gitu ya. Untuk rias wajah malam ini lebih ada penekanan pada bagian-bagian tertentu, baik itu warna dan lain-lain. Yang akan kita lakukan pada hari ini nanti akan kita pelajari adalah tata rias panggung. Rias panggung di sini ada yang namanya prostetik dan ada yang namanya straight makeup, Bapak Ibu. Jadi apa sih straight makeup? Apa sih prostetik makeup? Nah, ini kita akan mulai masuk. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian pada materi ini Bapak Ibu akan memahami tentang pengertian rias wajah panggung. Kemudian tujuan dari rias wajah panggung itu sendiri, lalu bagaimana menguraikan prinsip dasar rias wajah panggung, memahami kategori rias wajah panggung, kemudian mengidentifikasi alat dan bahannya. Jadi alat-alat dan bahannya Bapak Ibu khusus begitu ya, tahu begitu ya, mengidentifikasi alat dan bahannya. Lalu yang berikutnya adalah membuat desain rias wajah panggung sesuai dengan peruntukannya. Kemudian akan membuat rias wajah panggung sesuai dengan desain itu sendiri. Jadi kita buat desain dulu sebelum membuat rias wajah panggung, lalu kita lakukan praktek seperti itu. Secara konsep, rias wajah itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Kita menonjolkan kelebihan pada wajah kita, lalu kita tutupi kekurangannya. Ya, kalau yang hidungnya agak masuk sedikit ya seperti karakteristiknya orang Asia, kemudian yang misalnya matanya agak sipit itu ada kita mau tonjolkan seperti apa atau kita mau tutupi bagaimana. Lalu membuat wajah tampak lebih cantik, segar dan bersinar. Ini konsep berikutnya. Yang terakhir, yang paling penting adalah jangan sampai membuat wajah itu terkesan menjadi seperti menggunakan topeng. Jadi makeupnya tebel, ya tebel foundationnya, kemudian warna-warna yang digunakan dan lain-lain itu membuat kita seperti tidak wajah yang sesungguhnya. Lalu yang akan kita pelajari di sini adalah mengenali tentang stage makeup itu sendiri. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Yang bagian atas itu adalah penari ya. Kalau di dunia pewayangan itu ada yang namanya Gatot Kaca, kemudian ada tokoh-tokoh wayang yang diperankan oleh laki-laki. Lalu yang bawah itu adalah makeup untuk rias wajah panggung, mungkin penyanyi, catwalk dan semacamnya. Yang berikutnya, rias wajah panggung itu sebenarnya itu merupakan evolusi dari tata rias wajah malam yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Bedanya biasanya digunakan pada event-event tertentu seperti pada saat di panggung ada konteks pertunjukan opera dan lain-lain. Jadi kalau di luar negeri itu ada semacam acara-acara panggung itu yang kayak di Broadway dan semacamnya, itu awalnya seperti itu. Kemudian ada yang di catwalk, itu awal mulanya rias wajah panggung adalah itu. Kemudian yang dimanfaatkan juga di sini adalah kemajuan teknologinya, terutama dalam penggunaan lampu dan efek cahaya. Jadi kalau rias wajah panggung ini bisa kita perhatikan di sini, di sisi atas kanan ya, itu ada panggung untuk drama teatrikal. Kemudian kalau teatrikal itu biasanya menggunakan lampu-lampu yang seperti apa? Sorotan lampu yang bagaimana?
panggung-panggung itu beda-beda. Ada yang sorotannya langsung kepada tokohnya, ada yang sorotannya itu bisa berpendar beberapa sisi begitu ya. Seperti yang di bawah misalnya penyanyi ini ya. Penyanyi ini pendarannya bisa, kalau lampu itu bisa beberapa dari beberapa sisi begitu. Jadi ada mungkin beberapa poin dari lampu yang disampaikan, yang dipasang di rias wajah untuk panggung penyanyi. Lalu yang perlu juga kita perhatikan adalah posisi dari panggung itu sendiri. Ada yang posisinya melingkar, jadi dia akan melihat dari beberapa sisi. Kemudian ada yang hanya berbentuk seperti T, jadi hanya bagian belakang itu ada backstage yang memang tertutup, tidak ada penontonnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan, ya. Rias wajah panggung ini tadi sudah disampaikan untuk konteks pementasan panggung, dirancang khusus sesuai dengan tema, dengan tujuan tertentu, ada penekanan pada efek-efek tertentu Bapak Ibu. Seperti mata mungkin, kemudian hidung, kemudian bibir, dan lain-lain itu tergantung dari temanya sendiri. Kalau tadi tema penari, gitu ya, tema seperti tokoh pewayangan, maka akan ada efek misalnya di bagian mata gitu ya. Kemudian misalnya ada bikin kumis ya dan lain-lain. Itu konsep di panggung itu sendiri. Lalu tujuan dari rias wajah panggung itu adalah untuk memenuhi kebutuhan serta ketentuan watak tokoh, karakter, peran dan tema. Kalau antagonis identik dengan warna-warna yang misalnya lipstiknya merah, kemudian alisnya mungkin agak tinggi ke atas gitu ya, agak naik seperti memberi kesan dia adalah sosok yang antagonis begitu. Lalu kalau yang protagonis biasanya dia makeupnya yang standar, tetap makeup cantik biasa, tapi tidak berlebihan. Jadi nggak ada lipstik yang menor, lipstik yang merah begitu, itu tidak seperti itu. Nah itu untuk tergantung berdasarkan temanya, tema dan tokoh dari karakternya sendiri. Lalu untuk prinsip dasar rias wajah panggung itu sebenarnya yang pertama itu adalah jarak panggung gitu ya. Jarak panggung sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Antara si lakon dengan penonton itu harus diperhatikan. Kalau jarak panggungnya sangat jauh, maka kita harus memperhatikan make-upnya harus benar-benar tegas, terlihat dari kejauhan. Kalau panggungnya hanya arealnya kecil, itu bisa kita makeupnya agak lebih dikalemkan sedikit. Lalu lighting atau lampu, ya ini juga untuk perlu kita perhatikan lampunya bagaimana. Kalau penerangannya sangat banyak, itu nanti harus seperti apa. Kemudian kalau misalnya lampunya itu hanya menyorot pada bagian si tokoh saja, maka harus seperti apa. Lalu cahaya. Kemudian media yang digunakan. Nah, warna kosmetik yang digunakan biasanya untuk rias wajah panggung ini harus kontras. Jadi dari kejauhan kelihatan wajah tidak menjadi seperti datar. Jadi ada bagian wajah yang diberikan kontur supaya wajah itu kelihatan seperti bagian tulang pipinya, kemudian bagian hidungnya dan lain-lain, dari kejauhan tidak terlihat datar seperti itu. Ini juga konsepnya juga kalau di televisi juga hampir sama begitu ya, supaya wajah itu tidak terlihat flat begitu. Lalu untuk penekanan ini pada efek tertentu seperti tadi itu ada mata, alis, hidung dan lain-lain. Nah ini untuk kategori rias wajah panggung itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama ada prosthetic makeup, yang kedua ada straight makeup. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya. Ini gambar yang namanya prosthetic makeup. Dia adalah penokohan gitu ya. Penokohan misalnya di sini tata rias yang digunakan untuk meniru karakter lain. Ya, seperti katakan misalnya kita mau bikin karakter misalnya dia kecelakaan atau mungkin dia menjadi hantu atau mungkin dia menjadi apa, ini masuk ke dalam kategori dari prosthetic makeup ya. Jadi seperti misalnya ditambahkan ada latex, kemudian ada seperti malam gitu ya, kemudian ada darah yang kalau
Contoh untuk darahnya itu bisa kita gunakan, misalnya mau kita pakai madu kemudian dicampur dengan pewarna makanan, itu biasanya yang digunakan. Lalu kita tempatkan di posisi-posisi yang memang sesuai dengan karakternya. Jadi kalau darahnya itu darah yang kalau kecelakaan itu kan baru gitu ya. Itu beda lagi dengan darah yang mungkin sudah sudah menggumpal begitu ya, sudah menggumpal, sudah kehitaman, itu lain. Jadi karakter tokoh yang diharapkan itu harus muncul dari tokoh yang akan kita hias begitu. Jadi di sini nanti ada penambahan begitu ya. Jadi ada koreksi yang menghendaki perubahan, seperti ada perbaikan, ada merusak, ada destruksi gitu ya. Untuk destruksi ini mungkin bagian-bagian wajah yang kalau secara normal seperti ini mungkin matanya kita tutup satu begitu ya, itu bagaimana cara menutupnya. Kemudian misalnya ada misalnya dia kena cakar atau mungkin kena pisau gitu, kena sayatan itu juga bisa. Jadi kalau misalnya tokohnya itu kemudian dia kena sabetan golok atau pisau, beda lagi. Kalau pisau itu lukanya dia otomatis dia misalnya arahnya lurus, maka lukanya dia akan di satu titik. Tapi kalau sayatan, kita harus perhatikan ketika pisau itu disayatkan, arahnya kemana? Kalau arahnya ke bawah, maka posisi di atas dengan di bawah itu akan beda ya. Kalau di atas itu dia lebih besar, maka di bawah semakin ke bawah semakin tipis karena pisaunya kemudian ditarik atau diangkat begitu. Nah, kemudian ada penambahan seperti kumis, ada kumis palsu atau karakternya ternyata harus pakai kumis, maka kita tambahkan kumis ya. Ada kumis yang sudah jadi atau yang mau kita buat atau bahkan mau kita gambar, itu bisa. Kita gambar pakai painting sehingga bentuknya menjadi seperti kumis. Kemudian ada jenggot, bisa kita tambahkan, ada bentuk mata, alis dan hidung atau yang lainnya sesuai dengan karakter yang diinginkan. Kalau pemain teater atau pemain sandiwara, penari tradisional dan wayang orang itu juga punya karakter tersendiri. Itu harus kita pahami. Jadi sebelum membuat ini, kita pahami dulu karakternya, tokohnya seperti apa, kita lakukan analisa, kita lihat kemudian yang harus kita lakukan adalah apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah straight makeup. Straight makeup ini adalah rias wajah korektif, yaitu tata rias yang dilakukan untuk tujuan menonjolkan wajah yang sempurna begitu. Straight makeup ini biasanya digunakan untuk model begitu ya, untuk penari dan lain-lain ya. Itu biasanya di catwalk dan lain-lain, itu dia tetap cantik, nggak boleh, jangan sampai dia dibikin kayak ada luka-luka, kecuali memang khusus stage makeup stage-nya itu dia mungkin bajunya ada pesan khusus dari desainernya. Katakan ini dibikin agak berantakan misalnya seperti itu. Ini untuk stretch makeup ini untuk mempercantik gitu ya, untuk mempercantik wajah seseorang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata rias panggung itu adalah yang pertama penggunaan alas bedak ya. Penggunaan alas bedak karena jarak yang sangat jauh, maka penggunaan alas bedaknya itu harus tebal. Nah, karena alas bedaknya itu tebal, maka shadingnya, maka bagian-bagian seperti untuk menonjolkan pipi, contouringnya, itu pun harus tebal juga, harus kelihatan dari jarak yang lumayan jauh begitu, karena ini masuk kategori panggung begitu ya. Kemudian ini dimaksudkan agar wajah tidak menjadi datar. Nah, untuk rias wajah panggung ini yang perlu diperhatikan adalah memilih alas bedak yang tahan air atau waterproof ya, karena akan mungkin ada waktunya lama, sehingga kalau terkena keringat, terkena air justru akan semakin baik. Jadi makeup itu sebenarnya ketika dia kena keringat, dia akan lebih menyatu dengan kulit, dan lebih kelihatan natural, lebih kelihatan alami. Lalu untuk koreksi bagian wajah yang penting yang tidak sempurna, lalu menciptakan relief yang kontras menggunakan warna cerah,
atau tints, kemudian untuk menggelapkan, menyempitkan bagian-bagian yang hendak ditonjolkan, kita menggunakan warna yang gelap gitu ya. Lalu untuk bayangan mata, sifat mata, alis, bayangan hidung, pemerah pipi, itu digunakan untuk dengan membuat garis kasar dan tebal. Jadi kontrasnya itu harus dapat. Kalau panggung itu foundation udah tebal, maka yang lainnya juga harus disesuaikan juga tebal supaya terlihat. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ini perlu diperhatikan ketiga di dalam merias. Yang pertama itu harus memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja baik dari sisi penata rias maupun kliennya ya. Jangan sampai bau badan begitu ya. Jangan sampai mungkin kita bau mulut begitu ya, kata yang merias. Kalau bisa pakai masker gitu ya, pakai masker supaya kalau mungkin kita langsung merias kan dekat sekali begitu ya. Merias itu ketika kita merias itu dengan klien kita sangat dekat, kita jaraknya mungkin tidak jauh sehingga bau mulut, bau badan itu harus kita upayakan disamarkan begitu ya. Misalnya kalau bau badan ya pakai deodoran, kemudian pakai parfum dan lain-lain. Kemudian kalau bau mulut mungkin ya dibersihkan, kemudian pakai masker supaya tidak tidak mengganggu pada saat kegiatan. Lalu yang paling berikutnya adalah melaksanakan rias sesuai prosedur sesuai prosedur dan aman serta tertib di dalam menggunakan alat. Ketika kita merias, alat-alat dan bahan itu harus ditata dengan baik. Jadi posisi alat yang akan kita gunakan pertama itu apa? Misalnya spons yang pertama, maka letakkan di posisi yang misalnya perias itu nyaman. Saya mau pasang di kanan, maka yang pertama saya pakai ini nanti spons. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya ini kuas make up-nya, kemudian misalnya berikutnya adalah bahan-bahannya ditata. Pertama foundation-nya, kemudian yang berikutnya bedaknya, kemudian tahapannya alis, pensil alis, kemudian maskara, kemudian eyeshadow dan lain-lain. Lalu mengingat bidang kecantikan itu penuh dengan sentuhan seni, maka jangan lupa untuk menciptakan suasana yang indah dan nyaman Bapak Ibu. Jadi jangan tegang ketika merias. Ya bolehlah ada sedikit obrolan gitu dengan klien. Misalnya kita tanyakan klien, dia nyaman nggak kalau saya pasang alisnya begini, begitu ya? Dia nyaman tidak kalau saya gunakan bulu matanya seperti ini? Dia nyaman atau tidak misalnya kalau warna-warna yang kita berikan warna seperti ini? Jadi ada obrolan, ada sesuatu yang membuat rileks, membuat nyaman antara si perias dengan si kliennya. Kalau kita sama-sama nyaman, maka saya yakin hasilnya pasti nyaman, begitu ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan tentang hal kenyamanan ini karena sangat berpengaruh besar. Hasil si perias itu juga ketika nyaman, dia akan bisa merias dengan baik. Ketika nggak nyaman, satu waktu gitu ya, mungkin si perias ini lagi agak bad mood begitu ya, lagi nggak nyaman begitu, lagi bete begitu ya. Kemudian dia merias, maka gimana caranya moodnya itu dibikin bagus gitu ya. Misalnya kalau mau mungkin ngobrol dulu sebentar, diajak ngomong-ngomong dulu sebentar, atau mungkin pasang musik, atau mungkin posisi meriasnya itu bagaimana, itu yang perlu diciptakan sebelum kita merias begitu. Jadi ada kenyamanan antara customer dan beautician. Nah ini tujuan untuk rias wajah panggung itu memenuhi ketentuan watak tadi itu ya, ada beberapa yang biasanya kita muncul misalnya di film-film tertentu itu ada penokohan yang menjadi misalnya mungkin kayak serigala gitu ya, mungkin menjadi dolls ini yang kayak seperti hantu begitu, itu juga perlu diperhatikan. Lalu kalau bagaimana dengan gambar ini? Ini termasuk ke kategori makeup apa Bapak Ibu sekalian? Prosthetic makeup atau straight makeup?
Kalau dilihat ya, ini ada penambahan, ada destruksi, ada membentuk watak ya, membentuk watak tertentu. Jadi ada sesuatu yang kita ciptakan sesuai karakternya tersendiri gitu ya. Mau jadi badut gitu ya, maka kita menambahkan beberapa bagian begitu ya. Kemudian menjadi orang tua yang tadinya cantik, maka harus kita bikin dia menjadi seperti orang tua. Kita bikin kerutan-kerutan di bagian-bagian tertentu yang memang biasanya muncul seperti dahi, kemudian bagian pinggir mata, bawah mata, di bagian samping mulut gitu ya, samping kiri kanan mulut. Kemudian juga memberikan warna-warna seperti warna putih di bagian rambutnya atau di alisnya. Jadi kelihatan seperti orang tua. Nah ini termasuk ke dalam kategori makeup prostetik. Nah kalau ini masuk ke dalam kategori straight makeup ya Bapak Ibu ya. Jadi ini karena dia tetap cantik, dibikin dia menarik, dibikin dia menonjolkan bagian-bagian yang baik pada wajahnya, seperti hidungnya udah cantik, kita bikin tambah cantik gitu ya. Kemudian matanya kita bikin dia matanya seperti mungkin nanti akan menjadi penyanyi, akan manggung jadi penyanyi, maka dibikin dia lebih terang seperti itu. Sampai sini paham Bapak Ibu nggak ya? Kita lanjutkan ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba gitu ya. Kita akan mencoba nanti Bapak Ibu berpasangan begitu ya. Berpasangan bukan lagi perempuan ya. Jadi kita berpasangan mungkin merias begitu ya, merias untuk karakter atau tokoh tertentu untuk yang prosthetic makeup. Lalu untuk yang straight makeup gitu ya, itu nanti juga kita akan berpasangan. Jadi nanti dua orang. Nah sebelum ini, jadi setelah membentuk kelompok dua orang, nanti Bapak Ibu silahkan mengambil kosmetiknya, menata kosmetiknya di mejanya, kemudian bagian mana yang alat, bagian mana yang bahan, kemudian digunakan misalnya cape-nya supaya menutupi dadanya, kemudian menggunakan bandana ya di kepalanya supaya tidak mengganggu pada saat proses merias begitu. Sampai sini kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sampun ini kita bikin desain dulu ya, desain sebelumnya. Jadi sebelum mulai praktek nanti Bapak Ibu akan membuat desain dulu sebentar ya. Mau dibikin apa? Bapak Ibu monggo, mau bikin badut ayo gitu ya. Mau bikin orang tua boleh gitu ya. Mau bikin misalnya yang gampang-gampang dulu lah. Nanti kalau sudah pelan-pelan kita menanjak ke yang Bu saya mau bikin ada luka, ayo kita bikin luka yang seperti apa gitu ya. Jadi itu nanti kita lakukan. Oke. Ya baik, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Kita lanjutkan ke praktek ke ruangan sebelah begitu ya. Terima kasih banyak, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.